Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Asmi Lawani SAP. Saya guru dari SMP Negeri 3 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sekilas tentang SMP Negeri 3 Telaga Biru. Ini adalah perjalanan menuju ke sekolah. SMP Negeri 3 Telaga Biru beralamat di Desa Modelidu dan Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga dan Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. SMP Negeri 3 Telaga Biru tahun kemarin termasuk juga sekolah terpencil dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Sementara untuk sampai ke sekolah menempuh perjalanan sekitar 1 jam menggunakan transportasi darat. SMP Negeri 3 Telaga Biru memiliki 1 kepala sekolah, 10 guru, terdiri dari PNS 4 orang, P3K 2 orang, dan guru honor 3 orang. Peserta didik berjumlah 105 yang terbagi di 2 sekolah, yakni Sekolah Pengembangan dan Sekolah Induk. Tahun 2022 adalah tahun pertama saya mengabdikan di sekolah tersebut, karena saya lulus P3K sebagai guru mata pelajaran prakarya, dan saya merasakan sekali betapa jauh dan sulitnya jaringan yang kadang ada dan kadang tidak bisa digunakan. Namun, meskipun jarak, rumitnya situasi dan kondisi geografis yang kadang menghadang kami di saat pulang kalau hujan turun, kami pasti akan terjebak dengan longsor dan kadang pohon tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Alhamdulillah hari ini untuk kelas 7 kebetulan kita akan ada proyek SMP Negeri 3 Telaga Biru ingin mengenalkan kepada siswa pada konsep kewirausahaan dan keberagaman pangan lokal yang dikemas dalam P5. Apa yang dimaksud dengan P5? Sesuai dengan namanya P5 adalah proyek pengembangan karakter pelajar untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5 dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan merenungkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid agar mereka dapat memaksimalkan versi terbaiknya dalam belajar. Itulah alasannya kenapa saya harus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Untuk pelaksanaan proyek P5 diawali dengan memberikan sosialisasi kepada siswa tentang bagaimana pembuatan keripik sukun. Pembuatan keripik sukun sebagai salah satu proyek yang dipilih sebagai fokus proyek karena sukun banyak dijumpai di desa di sekitar sekolah dan merupakan hasil pertanian dari wali murid itu sendiri. Dalam pembuatan keripik sukun ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. 1. Pemilihan bahan baku. 2. Proses pengolahan. 3. Teknik penggorengan. 4. Pengawetan. Dan yang kelima adalah pemasaran. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi tantangan apa saja yang dihadapi, dan setelah itu mendiskusikan dengan teman-teman serta mencatat tantangan yang mungkin dihadapi seperti pemilihan buah, teknik pembuatan, dan bagaimana cara memasarkan yang baik. Yang kedua, membuat perencanaan bagaimana rencana kerja termasuk waktu dan tahapan pembuatan. Yang ketiga, pengorganisasian tim atau membentuk kelompok kerja peserta didik untuk bisa berbagi tugas seperti siapa saja yang di bagian pemotongan, penggorengan, dan pemasaran. Harus apinya dikasih kecil. Nah, setelah selesai digoreng, proses menggoreng, setelah selesai semua menggoreng untuk amonya, kita ambil gula merah. Gula merah itu kita didihkan dengan air sedikit saja, jangan banyak sekali. Dengan air sedikit tapi dengan api kecil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon petunjuk serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan proyek T5, materi terkait dengan kewirausahaan pembuatan keripik sukun untuk kelas 7A. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan untuk proyek T5 segera akan kita mulai. Disilakan kepada masing-masing kelompok untuk melaksanakan kegiatannya. Disilakan untuk seluruh kelompok mengerjakan tugasnya masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing kelompok mempresentasikan alat dan bahan serta bagaimana cara pembuatan keripik sukun. Strategi pengembangan keterampilan kewirausahaan. Siswa belajar merencanakan, memproduksi, dan memasarkan produk serta mengelola bisnis secara sederhana. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni mengaplikasikan pengetahuan tentang bahan makanan, proses pengolahan, dan teknik pemasaran dalam praktik nyata. Penguatan kerja sama tim, meningkatkan kemampuan berkolaborasi dengan teman sekelompok dalam menyelesaikan proyek bersama. Peningkatan kreativitas dan inovasi, mendorong siswa untuk berinovasi dalam menciptakan varian rasa dan kemasan keripik yang menarik. Refleksi dan produk yang dihasilkan. Proyek ini memberikan pengalaman yang berharga dalam kerjasama tim peserta didik. Setiap peserta didik memiliki peran masing-masing, mulai dari pengolahan hingga pemasaran. Kerjasama ini memperkuat ikatan antar peserta didik dan meningkatkan komunikasi. Belajar tentang pentingnya perencanaan yang matang dan pengelolaan waktu. Selain itu, mendapatkan pemahaman lebih dalam proses produksi makanan, mulai dari pemilihan sukun hingga teknik penggorengan yang tepat. Paparan Silpa. Tidak ada orang tidak baik. Silpa. Di situ. Tidak. Sebasar tidak boleh. Itu sebasar botan. Habis yang sekali lagi. Usah itu. Apa? Oke. Angkat dulu. Sebelah. Tapi lagi angkat sekali. Dia ada lagi pendapat. Jangan ini bagi. Ya gitu. Jangan ambil. Jangan pakai lucu. Ada lupa beli di Bajar kelas 7A. Karena apa kemarin? Kalian Mbak Bili.